yang membacakan susunan acara pada hari ini ya. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan oleh tour leader. Insya Allah tour leadernya ada dua nantinya ya. Kemudian pemaparan materi yang mencakup mengenai panduan perjalanan atau helper, dilanjutkan referensi perlengkapan, dan yang terakhir itinerary. Kemudian nanti akan kita buka sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Setelah materi tersampaikan semua, kita akan buka sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini sampai nanti siang berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, Baik, amin. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu perkenalan oleh tour leader, yaitu saya dengan Mbak Agustinawati. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita semua di sini ya. Assalamualaikum Mbak Tina. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Feby. Selamat pagi. Eh, Sel- bisa di-on-kan kameranya supaya Bapak Ibu bisa. Baik. Ya, Sebentar. Ya. nah baik. Nah ya, Bapak Ya. Ibu, perkenalkan kami, saya Feby Aryani, bisa biasa dipanggil Feby, dan kemudian ada Mbak Agustinawati, biasa dipanggil Mbak Tina, yang insya Allah nantinya akan membersamai Bapak Ibu semua sebagai tour leader ya, eh, dari keberangkatan hingga kepulangan kembali ke Indonesia. Baik, silakan berkenalan boleh Mbak Tina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Feby. Selamat pagi, Bapak Ibu calon jamaah umrah AM Tour Travel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Agustinawati Juwadi, yang insya Allah saya akan mendampingi perjalanan Bapak Ibu dari tanah air sampai melaksanakan ibadah umroh sampai pulang kembali ke Indonesia. Biasa saya biasa dipanggil Mbak Tina, lebih singkat saja. Ini perkenalan saya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam menunaikan ibadah umroh sampai pulang kembali ke tanah air. Baik. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi saja ya, Mbak Tina. Yang pertama akan menjelaskan mengenai materi helper dan referensi perlengkapan langsung oleh Mbak Tina ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Febi untuk waktunya. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan teknik atau hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita meeting point yang pertama. Meeting point di Terminal 3 Suta, area Tower Round B pada 31 Desember 2025 pada waktu jam 13 waktu Indonesia Barat. Di sini sudah terlihat jadwal penerbangan tanggal 31 Desember, tanggal 31 Desember kita ada waktu 17.45. Kita menggunakan pesawat Emirates dengan durasi penerbangan kurang lebih 8 jam 15 menit. Sampai di Dubai kita sekitar pukul 00.15. Dilanjutkan dengan penerbangan menggunakan Emirates Dubai Jeddah
dengan nomor penerbangan EK801. Kurang lebih durasi penerbangan kita 3 jam 10 menit. Sampai di Jeddah kurang lebihnya. Halo Mbak Tina. Oh iya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan bantu lanjutkan untuk materinya ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena Mbak Tina mungkin untuk sinyalnya kurang bagus ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jadwal penerbangan yaitu tanggal 30 Desember, 31 Desember. Penerbangan dari Jakarta menuju Dubai pukul 17.45 sampai jam 11 malam. Penerbangan durasinya 8 jam 15 menit untuk bagasi penerbangan dari keberangkatan sampai dengan kepulangan yaitu 25 kilo bagasi dan juga 7 kilo kabin per jamaah ya Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan penerbangan di tanggal 1 dengan EK801 dari Dubai menuju Jeddah pada pukul 00.15 sesampainya di Jeddah 02.25 dengan durasi 3 jam. Kemudian dilanjutkan 8 Januari 2026 EK806 Jeddah menuju Dubai pukul 11.15 sampai 15.00. Kemudian masih di hari yang sama, tanggal 8 Januari, menuju Istanbul ya, Dubai menuju Istanbul pukul 17.45, sesampainya di Istanbul pukul 21.55, durasi penerbangan 5 jam 10 menit. Kemudian pada saat kepulangan, tanggal 13 Januari 2026 dengan kode EK122, penerbangan dari Istanbul menuju Dubai pukul 20.05 sampai di Dubai pukul 01.20, penerbangan 4 jam 15 menit. Dan yang terakhir adalah penerbangan dari Dubai menuju Jakarta tanggal 14 Januari EK356 pukul 04.25 sampai 15.40. Baik, Bapak Ibu, untuk meeting point di hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 di Terminal 3 Soekarno-Hatta area Tower Row B. Biasanya kita di depan Sate Khas Senayan ya, Bapak Ibu. Nanti akan saya informasikan untuk tempat meeting point-nya lebih tepatnya di mana, yaitu Rabu tanggal 31 Desember pukul 1 siang. Kemudian untuk tour leader yaitu saya sendiri, berikut nomor saya, kemudian ada juga Mbak Tina dan nomornya silakan bisa disimpan Bapak Ibu. Kemudian ada emergency kontak atas nama Bapak Miftahuddin Nur Saleh, nomornya tertera di sini juga. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai informasi penting lainnya, yaitu yang pertama mengenai paspor. Nah, sebagian besar, alhamdulillah, paspor sudah ada di kantor AM Tour Travel ya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan, nanti pada saat meeting point jangan lupa paspornya dibawa dan juga untuk kedatangan dimohon agar dapat tepat waktu atau jangan sampai telat ya, terutama bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan paspor agar nanti proses check-in-nya itu lancar dan tepat waktu, seperti itu. Kemudian untuk buku kuning vaksin meningitis dan polio, Bapak Ibu jangan khawatir apabila Bapak Ibu tidak ada buku kuning karena untuk sekarang itu modelnya dapatnya ini Bapak Ibu PDF ya, e-sertifikat gitu. Jadi cukup kirimkan e-sertifikat saja kepada kami, nanti kami bantu printkan di kantor dan akan kami bagikan pada saat meeting point beserta boarding pass-nya, beserta visanya, sama ini ya, bukti vaksinnya gitu.
Kemudian untuk ketepatan waktu, keterlambatan dari salah satu atau beberapa orang akan mengakibatkan ketidaklancaran acara tur yang akan merugikan baik diri sendiri maupun peserta tur lainnya. Maka dari itu, mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua agar nantinya pada saat kita dari meeting point, kemudian dari eh, kumpul pada saat agenda harian atau ada acara pada saat check out, check in hotel, dimohon kerjasamanya untuk dapat tepat waktu ya, Bapak Ibu, agar mensukseskan perjalanan kita dari keberangkatan sampai kepulangan. Kemudian mengenai makanan, Bapak Ibu. Untuk makanan, agar tetap menjaga selera Bapak Ibu semuanya, disarankan membawa makanan tambahan. Biasanya dalam bentuk kemasan ya, yang rapat. Misal mau bawa rendang, tempe orek, atau sambal, dan makanan khas lain. Karena kalau di Arab Saudi, insya Allah dapat makanan Indonesia ya Bapak Ibu. Namun kalau pada saat di Turki itu nanti kita lebih banyak makanan lokalnya Turki. Jadi eh, ini untuk menambah selera silakan Bapak Ibu bisa membawa sambal atau saus saset seperti itu untuk menambah selera makan gitu. Kemudian untuk perlengkapan penting untuk kenyamanan perjalanan Bapak Ibu, kami anjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets dan sandal. Dianjurkan juga untuk membawa jaket berbahan nyaman, payung lipat, jas hujan sekali pakai bila perlu, peci, topi, dan juga kacamata hitam bila perlu ya. Kemudian untuk perlengkapan yang sudah didapat dari travel, silakan dibawa Bapak Ibu seperti batik seragam, shawl, dan buku panduan doa. Kemudian untuk pakaian, saat ini negara tujuan Arab Saudi maupun di Turki itu memasuki musim dingin, Bapak Ibu. Jadi untuk keperluan ibadah, kami anjurkan membawa baju gamis untuk perempuan ya, baju gamis, mukena, sarung tangan khusus umroh, silakan. Untuk jamaah laki-laki membawa kain ikhram, ikat pinggang untuk kain ikhram, baju koko, sarung, dan sebagainya. Kemudian untuk pakaian di Turki, kami anjurkan untuk menambahkan long john ya, Bapak Ibu, long john atau hitek namanya untuk dalaman hangatnya, kemudian mantel atau jaket tebal, kemudian long sleeve, sarung tangan, topi, dan juga kacamata hitam bila perlu. Nah, jadi silakan dipersiapkan pakaian hangatnya Bapak Ibu karena kita akan di Arab Saudi maupun di Turki musim dingin ya, apalagi nanti di Turki itu kita akan ketemu salju juga di Kapadokia, tepatnya di RCS, seperti itu. Nah, ini ada contoh seragam, kemudian perlengkapan yang didapat dari travel ya, Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan mengenai suplemen dan obat-obatan. Kami anjurkan untuk Bapak Ibu semua untuk membawa suplemen vitamin C 1000, vitamin lainnya untuk memperkuat imun tubuh, dan obat pribadi seperti paracetamol, antibiotik, obat alergi jika memiliki alergi ya, silahkan dibawa Bapak Ibu dikarenakan untuk eh, perbedaan suhu antara Indonesia dan juga Arab Saudi dan juga di Turki, biasanya itu daya tahan tubuh masing-masing bisa kadang memang sudah kuat terhadap dingin, kadang ada yang nggak kuat dingin, jadi silahkan mempersiapkan obat-obatannya, jangan sampai lupa nggak bawa, mending dilebihin nggak apa-apa ya Bapak Ibu, daripada nanti kurang obat di sana. Insya Allah
dari kami juga akan menyediakan untuk P3K-nya, namun untuk stoknya terbatas. Jadi kami anjurkan Bapak Ibu untuk tetap membawa obat-obatan pribadi. Karena di Arab Saudi maupun Turki biasanya kan obatnya berbeda mereknya, kemudian dosisnya pun kadang juga berbeda. Kemudian untuk harga lebih mahal di Arab Saudi dan Turki daripada di Indonesia gitu. Saya lanjutkan. Kemudian mengenai barang bawaan dalam kabin tidak boleh lebih dari 7 kilo ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk berat bagasi yang besar itu 1 kali 25 kilo per jamaah. Rute Jakarta Jeddah, Jeddah Istanbul, dan juga Istanbul Jakarta itu sama semua untuk eh, apa namanya dapatnya 25 kilo per jamaah gitu. Kemudian untuk carry on baggage itu barang bawaan yang di kabin, sedangkan luggage adalah barang bawaan yang dibagasikan. Kemudian dimohon untuk tidak menaruh alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi. Untuk power bank harap dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Bapak Ibu ya. Kapasitas maksimalnya adalah 20.000 mAh. Kemudian untuk tongsis dan payung harap dimasukkan ke dalam bagasi besar. Nah, ini ada contoh aturan bawa barang dalam penerbangan. Silakan nanti bisa dicek kembali Bapak Ibu. Untuk benda-benda tajam juga tidak boleh diletakkan di kabin. Barang yang mengandung baterai tidak boleh diletakkan di bagasi besar ya. Kemudian untuk pegangan koper harap diikatkan luggage tag atau selip bagasi. Insya Allah nanti sudah kami siapkan ya untuk luggage tag-nya dari travel sudah disiapkan. Nanti akan diberi nama sesuai nama Bapak Ibu masing-masing gitu. Atau bisa juga kalau misal mau ditambahkan eh, pengenal nama gitu, tapi jangan dicoret-coret ya Bapak Ibu untuk kopernya gitu. Sesuaikan jumlah baju yang dibawa dengan acara perjalanan. Usahakan tidak membawa pakaian berlebih. Bawalah sepatu yang enak dipakai, disarankan sepatu olahraga dan kaos kaki. Payung juga disarankan untuk dibawa untuk mengantisipasi turunnya hujan. Untuk waktu kepulangan kembali ke tanah air, usahakan tidak membawa titipan apabila tidak tahu isinya. Hal ini untuk mencegah kesulitan dengan pihak bea cukai. Dimohon untuk mengisi form bea cukai sebelum check-in kepulangan ke Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu jangan khawatir karena untuk link All Indonesia untuk keperluan bea cukai maupun imigrasi sudah akan kami bantu isikan, jadi nanti Bapak Ibu tinggal lewat saja ya pada saat kepulangan. Kemudian untuk selama di bus, Bapak Ibu bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Apabila berada di dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lainnya sembarangan. Para peserta tidak diperkenankan untuk merokok atau makan di dalam bus. Diharapkan para peserta menjaga kebersihan di dalam bus dan tidak mengeluarkan makanan berbau tajam. Para peserta tidak diperkenankan untuk memisahkan diri kecuali seizin tour leader. Baik, Bapak Ibu, untuk paspor, nanti sesampainya di Jeddah akan kami kumpulkan kembali ya. Jadi untuk paspor itu akan disimpan oleh tour leader di bus masing-masing. Jadi untuk grup ini, alhamdulillah kita akan ber-91 totalnya ya, sama TL 91 orang akan dibagi menjadi 2 bus. Nanti akan saya informasikan untuk pembagian bus 1 dan bus 2-nya di grup ya, Bapak Ibu. Untuk paspor akan dikumpulkan di bus masing-masing, akan disimpankan oleh tour leader. Kemudian untuk makan dan minum di bus itu
insya Allah tetap diperbolehkan asal tetap menjaga kebersihan di dalam bus ya, dan juga jangan eh, makan makanan yang berbau tajam di dalam bus ya Bapak Ibu. Kemudian untuk akomodasi, akomodasi ini mengenai kunci kamar, tidak diperkenankan membawa pulang kunci kamar, mohon dapat dikumpulkan kepada tour leader pada saat check out. Bila terjadi kehilangan dan tidak mengembalikan, maka peserta akan dikenakan denda sesuai ketentuan akomodasi. Selain itu, untuk barang-barang lainnya di dalam akomodasi seperti hotel, sandal hotel, handuk, peralatan mandi, dan yang lain pun tidak diperkenankan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan tour leader dan pihak akomodasi. Untuk kunci kamar, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai kunci kamar pada saat di Hotel Madinah maupun di Mekah ya. Untuk di Hotel Madinah maupun di Mekah, dikarenakan Bapak Ibu nantinya satu kamar itu ada yang berdua, bertiga, berempat, maupun berlima. Jadi untuk kunci kamar hanya dapat satu saja ya per kamar. Nanti mohon koordinasi kepada eh, teman sekamarnya untuk meletakkan kunci di resepsionis, terutama di hotel di Madinah itu di resepsionis sudah disediakan kotak tempat meletakkan kunci. Jadi tanggung jawab kunci kamar adalah kepada Bapak Ibu yang terakhir keluar dari kamar, mohon untuk meletakkan kunci di resepsionis. Jika di Hotel Mekah itu di resepsionis tidak disediakan kotak untuk kunci kamar, jadi silakan Bapak Ibu bisa janjian untuk meletakkan kunci kamarnya di mana. Biasanya kalau saya pribadi, saya letakkan kunci kamarnya itu di depan kamar, itu di bawah karpet ya, gitu. Jadi nanti bisa diskusi saja dengan dengan mohon maaf, bisa diskusi saja dengan teman sekamarnya untuk meletakkan kuncinya di mana. Jadi yang bertanggung jawab atas kunci kamar adalah orang yang keluar kamar paling akhir ya, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian untuk check-in, waktu check-in sangat bervariasi. Umumnya akomodasi siap itu antara pukul 3 sampai dengan pukul 11 malam. Harap kesabaran Bapak Ibu untuk proses check-in jika kemungkinan membutuhkan waktu sedikit lama. Untuk check out akomodasi antara pukul 10 sampai 11 siang. Kemudian untuk Bapak Ibu dipersilahkan menyelesaikan tagihan apabila ada terdapat fasilitas tambahan yang digunakan dan dikenakan biaya tambahan. Dimohon untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan akomodasi. Selanjutnya mengenai waktu, cuaca, dan mata uang. Baik untuk perbedaan waktu antara Jakarta dan juga Arab Saudi dan Turki. eh, Perbedaan waktunya 4 jam ya Bapak Ibu. Jadi di negara Arab Saudi dan juga Turki, misal pukul 8, nah di Jakarta itu sudah pukul 12 atau sebaliknya ya. Di Jakarta sudah pukul 12, di Arab Saudi maupun di Turki itu baru pukul 8 pagi. Untuk suhu perkiraan rata-rata di kota yang akan disinggahi, untuk di Madinah ya, tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 4, kurang lebih 10 derajat sampai dengan 22 derajat Celcius. Tanggal 4 sampai 8 di Mekah, suhunya 17 derajat sampai 33 derajat. Untuk tanggal 8 di Istanbul 11 derajat sampai 14 derajat Celcius. Kemudian tanggal 9 Januari di Bursa suhunya 8 derajat sampai 13 derajat Celcius.
Untuk tanggal 10 sampai dengan 11 Januari di Kapadokia suhunya -3 sampai 6 derajat Celcius. Kemudian di Istanbul tanggal 12 suhunya 12 derajat sampai dengan 14 derajat Celcius. Kemudian untuk mata uang Bapak Ibu, mata uang di negara Arab Saudi adalah rial. Nilai tukar mata uang rial saat ini adalah 4.600 ya. Kalau untuk beberapa toko di Arab Saudi, kadang bisa transaksi menggunakan mata uang rupiah, tapi jangan jangan ini ya, jangan langsung dijudge untuk semua toko bisa menggunakan rupiah gitu. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan ATM nantinya. Kemudian untuk mata uang negara Turki adalah lira. Nilai tukar saat ini yaitu 1 liranya 400 rupiah. Apabila membawa cash lira dari Indonesia, disarankan secukupnya saja atau lebih kami sarankan untuk tarik tunai saat di Turki saja, Bapak Ibu. Apabila dirasa kurang, nah ini ya dapat tarik tunai saat di Turki, wajib membawa ATM yang berlogo Visa maupun Mastercard yang sudah aktif transaksi internasionalnya. Mengingat kalau untuk cash lira terlalu banyak, misal Bapak Ibu membawa terlalu banyak gitu, apabila sisa sampai di Indonesia, purna jual liranya itu biasanya anjlok Bapak Ibu. Jadi kalau misal tarik tunai lira itu bisa mungkin langsung dihabiskan saja di negaranya sana ya, langsung dihabiskan saja di Turki gitu. Saat hendak berbelanja di toko Turki, sangat disarankan transaksi menggunakan debit ataupun kredit card yang sudah aktif transaksi internasional agar tidak ada biaya admin bank. Untuk uang cash lira cukup digunakan untuk jajan kecil ataupun toilet berbayar saja karena ada beberapa toilet di Turki itu berbayar ya Bapak Ibu di tempat umum kisaran 30 sampai 50 lira kalau belum naik gitu. Kemudian apabila nantinya di Turki menghendaki mengikuti optional tour seperti hot air balloon, jeep safari, dan sebagainya, sangat disarankan membawa mata uang USD maupun euro dari tanah air. Dikarenakan jika tarik tunai USD ataupun euro saat di Turki akan terkena charge bank cukup mahal dan kursnya juga lebih mahal. Jadi Bapak Ibu yang berkenan naik jeep safari maupun balon, itu silakan bisa tukar uang USD-nya dari Indonesia saja, Bapak Ibu ya. Kemudian, oh ya, informasi tambahan, apabila Bapak Ibu yang berkenan naik jeep safari maupun balon, hendak membayar dengan kartu kredit, itu dikhawatirkan nanti apabila balonnya nggak jadi terbang karena kan balon tidak mesti terbang tergantung cuaca dan angin ya Bapak Ibu. Jadi untuk refundnya itu lebih cepat dengan uang cash daripada menggunakan kartu gitu. Kemudian untuk ATM, banyak anjungan tunai mandiri di negara-negara yang akan kita kunjungi di Arab Saudi maupun di Turki. Bisa menggunakan kartu kredit maupun kartu debit. ATM ini memungkinkan Anda untuk menarik uang tunai dengan kartu kredit dan kartu debit yang dikeluarkan, termasuk Visa, Plus, Mastercard, Maestro, Cirrus, American Express dengan menu pengguna bahasa Inggris. Untuk ATM yang berlogo GPN itu belum bisa dipakai transaksi di luar negeri ya Bapak Ibu. Jadi minimal Mastercard ataupun Visa itu sudah bisa. Sekali lagi pastikan untuk memberitahu perusahaan kartu kredit Bapak Ibu tentang perjalanan sebelum berangkat umroh dan ke Turki karena sebagian besar perusahaan akan mengunci akun Bapak Ibu segera setelah mereka melihat transaksi dari negara asing.
secara otomatis biasanya akan dicurigai gitu ya, ataupun dikira sudah dicuri, jadi biasanya kadang terblokir otomatis. Tapi beberapa bank saja ya, Bapak Ibu, nggak semua bank harus konfirmasi. Jadi nanti lebih amannya nanti konsultasi dulu dengan pihak bank sebelum berangkat. Ya, kemudian akan saya lanjutkan mengenai jadwal sholat. Jadwal sholat di negara Arab Saudi dan juga di Turki. Ya, ini Bapak Ibu sekedar gambaran waktu sholat di Madinah dan Mekah. Insya Allah nantinya setiap hari akan kami share untuk agenda harian dan juga jadwal sholat hariannya di grup ya. Nah, mengenai informasi yang ada di grup, jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk membeli kuota roaming untuk mempermudah komunikasi pada saat di sana karena semua informasi akan kami sampaikan di grup ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa membeli paket roamingnya tergantung dari provider masing-masing. Ada yang menggunakan Telkomsel, kemudian Indosat, XL, Tri juga bisa. Nanti disesuaikan. Apabila Bapak Ibu masih bingung untuk pengaktifasian paketnya, nanti bisa kami bantu pada saat meeting point di bandara, Bapak Ibu. Jangan khawatir ya. Gitu. Kemudian adaptor listrik di negara Arab Saudi itu berbeda dengan di Indonesia ya, Bapak Ibu. Kalau eh, kalau untuk voltasenya sama, cuma untuk colokannya itu berbeda. Kalau di negara Arab Saudi itu pakai colokan yang kaki tiga yang seperti ini, ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa beli untuk colokan portable agar dapat digunakan di Arab Saudi. Saran saya, nanti satu kamar bisa membawa satu saja untuk colokan portable-nya, ditambah membawa terminal yang ada 3 colokan atau 4 colokan untuk dipakai bersama di satu kamar gitu. Kemudian hati-hati selama perjalanan terhadap copet, maling, penodong, atau scam-scam yang ada di Arab Saudi maupun di Turki. Kemudian di lalu lintas juga terutama pada saat menyeberang jalan. Jangan tinggalkan barang-barang di luar pengawasan Bapak Ibu dan be aware kepada orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Bapak Ibu ya. Contohnya untuk scam di Arab Saudi. Kalau di Madinah biasanya itu ada tiba-tiba orang asing mendekati Bapak Ibu, tanya, you can speak English, kayak gitu kan. Biasanya mereka itu mengaku orang Palestina, kemudian terpisah dari keluarganya, minta bantuan sama Bapak Ibu semua. Intinya mereka minta minta uang seperti itu ya. Itu harap hati-hati. Kemudian jangan apabila Bapak Ibu hendak memberikan apa namanya sodako kepada misal kepada tukang bersih-bersih yang ada di Masjid Nabawi gitu, jangan sampai membuka dompet di depan mereka karena nanti khawatirnya teman-temannya akan ikut menggerombol ini mendekati Bapak Ibu gitu. Jadi harap waspada dan hati-hati Bapak Ibu ya. Kemudian pada saat di Mekah itu banyak sekali di dekat Marwa itu setelah selesai sa'i dan kita mau tahalul itu banyak sekali anak-anak kecil yang menawarkan untuk meminjamkan gunting. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu karena mereka nanti akhirnya akan meminta uang gitu. Kemudian untuk di pelataran di Ka'bah biasanya ada yang ini menawari untuk membantu memegang Hajar Aswad. Itu hati-hati ya Bapak Ibu jangan sampai mau karena untuk megang Hajar Aswad itu tetap butuh eh,
tetap butuh usaha sendiri ya, walaupun dibantu itu tetap berdesak-desakan. Nanti kalau ditawarin mau pegang Hajar Aswad jangan mau karena nanti pasti akan dimintai bayaran dan itu mahal. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk helper atau panduan perjalanan sudah tersampaikan. Kemudian akan dilanjutkan mengenai referensi daftar perlengkapan umroh plus Turki musim dingin ya. Assalamualaikum Mbak Tina, sudah bergabung lagi atau belum ya? Waalaikumsalam Mbak Feby. Sudah Mbak Feby, mohon maaf Bapak Ibu karena terputus koneksinya, mati lampu sebentar di sini. Ya, silahkan bisa dilanjutkan untuk referensi daftar perlengkapannya Mbak Tina. Iya, terima kasih Mbak Feby. Ya, di sini Bapak Ibu akan saya bacakan untuk referensi daftar perlengkapan umroh plus Turki di musim dingin. Yang yang pertama satu, koper 26 Bapak, kopernya sudah dikirim semua ya Bapak Ibu untuk perlengkapannya. Yang kedua, baju shalnya atau identitasnya dari AM Tour sudah semua. Yang ketiga, shawl. Yang keempat, tas lempang. Yang kelima, buku doa. Yang keenam, kain ihram atau bergo. Eh, yang selanjutnya, perlengkapan yang masuk di koper besar atau tergolong B, satu perlengkapan mandi termasuk sampo, eh, sabun, pasta gigi, lotion, atau bawa kemungkinan Bapak Ibu bawa deterjen secukupnya saja. Yang kedua, handuk kecil. Yang ketiga, obat-obatan pribadi barangkali yang mengkonsumsi obat-obatan seperti hipertensi, gula, dan yang lain-lain mohon dipersiapkan atau dibawa dari Indonesia. Yang keempat, sajadah kecil. Yang kelima, sandal jepit atau sepatu. Yang keenam, makanan pribadi bila diperlukan. Misalnya Bapak Ibu mau membawa makanan tambahan seperti eh, rendang, tempe kering, sambal, itu boleh. Yang ketujuh, masker dan hand, hand sanitizer secukupnya. Yang kedelapan, kacamata hitam dan payung kecil. Yang kesembilan, hanger baju, sisir, gunting, atau cukuran kecil. Yang kesepuluh, pelembab kulit seperti Vaseline, aloe vera, atau yang lainnya. Dan yang ke-11 perlengkapan musim dingin karena di Mekah sudah memasuki musim dingin, jaket yang agak tebal. Yang B, long john jika diperlukan. Ketika di Turki kita akan cuacanya juga dingin sekali. Yang C, sarung tangan. Yang D, penutup telinga. Yang E, kaos kaki. F-nya sepatu boot. Yang G, obat-obatan seperti paracetamol, vitamin C, obat batuk pilek, obat radang. Eh, Mohon dipersiapkan walaupun dari kami dari kantor juga kita bawakan obat-obatan seperti itu. Yang ke-11 keperluan khusus wanita. Yang A, 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih, tidak ketat atau transparan. Yang B, 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, tidak ketat juga dan tidak transparan. Yang C, pakaian tidur. Yang D, manset, kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram. Jangan lupa Bapak Ibu. Yang ke selanjutnya untuk ibu-ibu jangan lupa membawa pembalut untuk antisipasi saja atau dari Indonesia sudah melakukan atau konsultasi dengan dokter agar penundaan untuk haid seperti itu. Untuk keperluan pria atau bapak-bapak kurang lebihnya sama ya, membawa 4 sampai 5 set pakaian harian ke masjid. Bisa dalam bentuk baju koko atau celana kain atau sarung ataupun apa seperti pakaian muslim lainnya.
Yang ke yang selanjutnya kain ihram minimal satu set, yang kedua pakaian tidur, dan selanjutnya sandal jepit atau Bapak Ibu bisa memakai sandal gunung biar lebih enak selama perjalanan bisa disesuaikan saja Bapak Ibu. Yang selanjutnya Mbak Feby untuk perlengkapan koper di tas kabin bisa di kabin Bapak Ibu bisa menyiapkan satu set baju ganti. Apabila nanti sampai ketibaan kita di Jeddah, kemungkinan mau ganti bisa dipersiapkan untuk satu set baju gantinya. Yang kedua, Al-Quran atau buku doa dan tasbihnya bisa dimasukkan di dalam koper kabin. Buku catatan atau cemilan selama penerbangan ataupun bawa botol minum yang diperlukan ketika di dalam pesawat. Yang kelima atau selanjutnya Bapak Ibu bisa membawa bantal leher atau bantal kucing untuk kenyamanan Bapak Ibu selama di pesawat. Yang terakhir, barang yang tidak diperbolehkan masuk koper atau bagasi besar. Jangan lupa power banknya atau sejenisnya jangan dimasukkan di dalam koper besar ya Bapak Ibu. Bisa dibawa di dalam tas tenteng atau tas yang dipakai Bapak Ibu semuanya. Barang-barang yang diperbolehkan, barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk dalam tas kabin atau koper kabin. Yang pertama itu cairan lebih dari 100 mili, seperti sabun cair, parfum, body lotion, air mineral, atau cairan lainnya tidak lebih dari 100 mili. Yang kedua, benda tajam seperti gunting, kuku, alat cukur, atau pisau lipat, dan lain-lain juga tidak boleh dimasukkan dalam koper kabin. Nah, catatannya sudah ada di sini semua Bapak Ibu agar diingat-ingat apa saja yang boleh dimasukkan di dalam koper besar ataupun di dalam koper kabin. Mohon yang selama membawa keperluan di pesawat diperhatikan agar nanti tidak ada pembongkaran koper besar ketika ada power bank masuk di dalam koper besar. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bisa membaca juga di dalam itinerary-nya atau helper sudah tertulis semua. Jangan lupa cek kembali bawaannya ada yang ketinggalan atau tidak. Mulai dari sekarang sudah di-prepare ya Bapak Ibu biar semuanya aman. Eh, Lanjut Mbak Feby. Ya, baik Bapak Ibu, eh, sekedar menambahkan ya, untuk handuk di sini, Bapak Ibu, dimohon untuk tetap membawa handuk kecil untuk persiapan karena di hotel Madinah maupun di Arab Saudi, Madinah atau di Mekah, itu biasanya untuk handuk itu kadang suka terlambat ya, untuk di kamar. Kadang di kamar baru ada dua handuk atau belum ada sama sekali karena masih proses di laundry, karena memang kamar kan setelah dipakai, check out, dipakai lagi. Nah, itu handuknya kadang suka terlambat, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu mempersiapkan handuk kecil saja untuk jaga-jaga dan menunggu handuk dari hotel itu siap gitu ya. Kemudian untuk keperluan mandi silahkan juga dibawa karena di hotel tetap ada tuh, cuman eh, hanya sekedarnya saja. Yang biasanya yang disediakan di kamar hotel itu sabun batang yang kecil, yang bulat itu sama sampo saja gitu. Itu masing-masing satu biasanya. Jadi silakan mending bawa dari rumah ya untuk jaga-jaga gitu. Kemudian mengenai botol minum, dikarenakan di Hotel Madinah itu di dalam kamar tidak disediakan air minum, silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan botol minum untuk nanti dapat diisi air minum di resto maupun di ambil ambil air zam-zam dari masjid untuk nanti dibawa ke kamar untuk persediaan di kamar gitu Bapak Ibu.
Ya, kemudian untuk ini catatannya tadi untuk power bank jangan lupa dibawanya di tas Bapak Ibu masing-masing yang dibawa di kabin. Kemudian sesuaikan jumlah perlengkapan yang dibawa. Maksimal berat isi kopernya 25 kilo. Jadi kalau Bapak Ibu mau bawa oleh-oleh atau beli oleh-oleh dari Indonesia jangan dimaksimalkan dulu 25 kilo ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian nah ini karena kalau kelebihan bagasi nanti pasti ada ini namanya tambahan tambahan kelebihan bagasi akan ditanggung Bapak Ibu masing-masing gitu. Kemudian disarankan membawa gembok kecil agar antisipasi apabila Bapak Ibu lupa dengan kode sandi kopernya. Gitu. Disarankan koper tidak dicoret-coret, tanda pengenal koper sudah kami siapkan, obat-obatan khusus yang dibutuhkan Bapak Ibu harap untuk dibawa. Untuk jadwal pemakaian seragam itu jad- jadwalnya di keberangkatan atau pada saat meeting point pada saat keberangkatan dan juga pada saat kepulangan ke Indonesia. Untuk seragamnya dipakai 2 kali untuk mempermudah tim handling mengenali Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian mengenai tim handling, untuk handling yang didapatkan itu hanya di Jakarta dan juga di Arab Saudi ya, Bapak Ibu. Jadi untuk di Turkinya tidak ada tim handling yang akan membantu di airport. Jadi nanti kita kerjasama antar grup, khususnya untuk bapak-bapak kami minta tolong untuk bersama-sama mengamankan barang bawaan kita semua di dalam satu grup, mengamankan air zam-zam dan juga kopernya. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai itinerari perjalanan. Silakan, Mbak Tina. Baik, Mbak Feby, terima kasih. Untuk selanjutnya, itinerary-nya yang pertama di hari Rabu tanggal 31 Desember 2025, peserta berkumpul di Soekarno-Hatta International Airport pada pukul 13 atau jam 1 siang untuk briefing, doa bersama, serta pembayaran tipping guide Turki melalui tour leader apabila yang belum membayar. Dan dilanjutkan untuk check-in bagasi. Peserta melakukan penerbangan menuju Dubai dengan pesawat Emirates Airlines dengan rute Jakarta-Dubai dengan nomor pesawat EK357 pukul 17.45 sampai di ketibaan di Dubai sekitar pukul 23. Di hari Kamis tanggal 1 bulan 1 2026, para peserta melakukan perjalanan dari Dubai ke Jeddah sampai Madinah, kemudian menunggu penerbangan selanjutnya menuju Jeddah dengan pesawat Emirates dengan nomor penerbangan EK801 pukul 00.15 sampai 02.25. Setibanya di Jeddah, peserta dijemput dengan menggunakan bus kemudian menuju Madinah. Setibanya di Madinah akan langsung melakukan city tour di kota Madinah. Peserta mengunjungi kebun kurma, Masjid Kuba, dan Jabal Uhud. Setelah itu, peserta akan menuju hotel untuk melakukan check-in dan beristirahat. Nah, kita di Madinah akan di hotelnya kita di Concord Hotel. Pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026,
Setelah peserta akan mengikuti ziarah di seputaran Masjid Nabawi dan akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Makam Baqi, Makam Abu Bakar, Masjid Abu Bakar, Masjid Ghamamah. Itu akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 di bulan 1 2026. Untuk jadwal Raudhah nanti akan kita share apabila kita sudah mendapatkan jamnya dan menyesuaikan ketersediaan jadwal tasreh yang tersedia dari sistem pemerintahan setempat. Ketika di Masjid Nabawi, ketika di Nabawi, Bapak Ibu diperbolehkan banyak-banyak beribadah di Masjid Nabawi. Dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026, Bapak Ibu memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan beriktikaf seperti membaca Al-Quran dan berzikir. Nanti akan dilanjut ada jadwal untuk sholat tahajud bersama dan kajian subuh yang kami akan informasikan selebihnya melalui grup seperti itu. Yang kelima di hari Minggu tanggal 4 kita akan melakukan check out Hotel Madinah dan sudah berpakaian ihram menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh. Peserta menuju Mekah sebagian menggunakan Haramian Express dan sebagian lagi menggunakan private bus. Setibanya di Mekah, jamaah akan melakukan check-in hotel dan bersiap melanjutkan umroh berikutnya dengan tawaf, sa'i, dan tahalul di Masjidil Haram. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sampai yang menaik Haramian Express sudah sampai duluan akan menunggu Bapak Ibu yang lain yang menggunakan bus. Mohon maaf, Mbak Tina. Saya Iya. mohon maaf ya, saya potong. Jadi untuk Bapak Ibu yang naik Haramain Express nantinya akan sampai duluan di Mekah, itu nanti akan langsung kita laksanakan umrohnya. Jadi untuk yang bus nanti akan tetap dibimbing mutawif sama TL sendiri dan yang Haramain pun juga iya. Jadi yang Haramain tidak menunggu busnya datang, tapi akan langsung melaksanakan serangkaian umroh berikutnya yakni tawaf, sa'i, dan tahallul di Masjidil Haram. Oke, baik Mbak Febi. Jadi dua kali ya. Jadi untuk yang naik Haramian sama bus tersendiri gitu ya Mbak Febi ya. Iya, betul Mbak Tina, karena kalau menunggu dari yang Haramain ke bus itu kurang lebih waktunya 2 jam, jadi terlalu lama. Jadi yang naik Haramain itu kemungkinan besar akan langsung melaksanakan prosesi umrohnya, gitu. Oke, baik-baik. Nah, sudah dijelaskan lagi sama Mbak Febi. Terima kasih sekali Mbak Febi. Untuk selanjutnya di hari Senin tanggal 5 bulan 1 2026, setelah sarapan pagi peserta akan diajak city tour ke Taif. Setelah selesai berkeliling dan menikmati kota Taif, kemudian kembali ke Mekah, selanjutnya bisa memperbanyak ibadah di Mekah seperti iktikaf dan membaca Al-Quran atau berzikir di Masjidil Haram. Dan di hari Selasa, tanggal 6 bulan 1, eh, ziarah seputaran kota Mekah meliputi Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namiro, Musdalifah, Mina, Jammarot dilanjutkan mengambil mikot untuk melaksanakan umroh kedua atau menyesuaikan kondisi di lapangan. Seperti itu Bapak Ibu. Di hari Rabu tanggal 7 bulan 1 2026, Bapak Ibu boleh memperbanyak ibadah di Mekah seperti iktikaf, membaca Al-Quran, dan berzikir di Masjidil Haram. Kemudian bersiap melakukan ibadah
di Masjidil Haram, yakni tawaf wada, atau setelah itu peserta kembali ke hotel untuk istirahat dan mempersiapkan check out di hotel. Nah, untuk tawaf wada itu sifatnya tidak wajib ya, Mbak Febi ya. Jadi Bapak Ibu sebagai tawaf perpisahan di Masjidil Haram. Di hari Kamis tanggal 8 Januari 2006, kita akan melakukan check out dan melanjutkan penerbangan dari Jeddah ke Istanbul, dari Jeddah ke Dubai menggunakan pesawat EK-806 pada pukul 11 lebih 15 menit waktu setempat. Sampai jam 15 peserta melanjutkan penerbangan dengan rute flight Dubai ke Istanbul dengan pesawat penerbangan nomor EK-117 pada pukul 17.45 sampai 21.55 menit. Setelah tiba di Istanbul, kemudian dilanjutkan perjalanan menuju hotel, kemudian dilanjutkan check-in di Hotel Istanbul dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk beristirahat. Nah, kita akan check-in di Hotel Gonen Hotel Istanbul di hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 setelah rutenya Istanbul Bursa. Setelah Bapak Ibu sarapan pagi, kita melakukan check out di hotel dan mengunjungi tradisional leader shop Top Copy, Ottoman Plates, Ottoman Complex, kita atau Photoshop aja, ambil foto di Sultanah Mehmet Moschwe, Hagia Sophia, atau atau kondisional saat waktu sholat. Dan Roman Hippodrome. Kita ambil Photoshop saja. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju bursa dan menuju Famos Textile Outlet. Kemudian peserta menuju hotel, makan malam, dan beristirahat. Nah, kita akan melakukan perjalanan panjang. Bapak Ibu jadi tetap menjaga kesehatan agar tetap fit. Di hari Sabtu tanggal 10 bulan 1 kita akan melakukan perjalanan dari Bursa ke Kapadokia. Setelah sarapan pagi, peserta meeting point di lobi dan dilanjutkan dengan check out hotel. Bapak Ibu semua akan mengunjungi turis delicious shop atau berbelanja cemilan khas Turki. Kemudian singgah di Grand Moscow Bursa dan Grand Moscow. Setelah Bapak Ibu puas, akan dilanjutkan perjalanan menuju Kapadokia dan dilanjutkan dengan check-in hotel dan makan malam serta istirahat. Di hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 di Kapadokia, bagi Bapak Ibu yang menambahkan opsional tour tambahan seperti hot air balon dan jeep safari, peserta akan dijemput pagi hari oleh tim untuk bersiap menikmati keindahan Kapadokia dan ketinggian menggunakan hot air balon jika cuaca memungkinkan. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti acara tambahan dan untuk Bapak Ibu yang tidak mengikuti naik balon atau jeep safari bisa tetap tinggal di hotel. Seperti itu. Setelah setelah sarapan pagi, peserta meeting point di lobi untuk mengikuti Kapadokia Tour. Bapak Ibu akan diajak mengunjungi Turkish Handicraft dan Carpet serta Jawarli Production, tradisional Avanos, Village dan mengunjungi Underground City. Setelah semuanya terkunjungi, Bapak Ibu akan berkunjung ke Goremi Valley, Pigeon Valley and Unishar Castle, atau kita berfoto di situ. Kemudian peserta akan menuju ke MV Areas. Di sana Bapak Ibu dapat bermain salju dan menikmati pemandangan
gunung salju menggunakan kabel kar setelah puas berkeliling, peserta kembali ke hotel dan beristirahat. Nah, untuk harga opsional tour balon itu sekitar 300 US dollar atau jeep safari sebesar 150 US dollar. Nah, ini opsional saja yang mau mengikuti atau ikut ini bisa dikoordinasikan sama kami, nanti akan dibantu sama tour guide di sana. Nah, selanjutnya Mbak Feby, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2006 kita akan melakukan perjalanan dari Kapadokia ke Istanbul. Setelah sarapan pagi, peserta meeting point di lobi dan check out hotel. Peserta akan mengunjungi Turkish Handicraft dan Karpet dan Unichar Castle atau Photoshop saja, serta dilanjutkan check-in hotel, makan malam, dan istirahat. Nah, pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026, kita juga akan melakukan perjalanan dari Istanbul ke Dubai. Setelah makan pagi, Bapak Ibu di meeting point, kita akan melakukan check out dan setelah check out, Bapak Ibu akan mengikuti Bosporus Course atau berkeliling di Selat Bosporus menggunakan kapal. Setelah itu selesai berbelanja di space, setelah itu berbelanja di bazar dan Photoshop di Galata Tower dan dilanjutkan berbelanja di Taksim Square dan Istiqlal Street. Kemudian peserta diantarkan menuju ke Istanbul Airport untuk melakukan penerbangan dari Istanbul menuju Dubai menggunakan Emirates Airlines dengan rute flight Istanbul Dubai dengan penerbangan EK122 pada pukul 20.05 20.05 sampai 01.20. Nah, dan dilanjut pada hari Rabu di tanggal 14 Januari 2026 dilakukan penerbangan dari Dubai ke Jakarta. Peserta melanjutkan penerbangan menggunakan Emirates Airlines dengan rute flight penerbangan Dubai CGG dengan nomor penerbangan 356 pada pukul 04.25 sampai 15.40. Setibanya di tanah air setelah proses imigrasi, pengambilan bagasi, dan deklar custom, peserta dipersilahkan untuk kembali ke daerah masing-masing. Semoga membawa kesan dan kenangan yang tidak terlupakan bersama AM Tour Travel. Demikian. Nah, di sini di note juga itinerary dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab dan Turki yang berlaku saat umroh dan tur berlangsung. Selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Seluruh peserta wajib mentaati regulasi yang berlaku. Apabila di kemudian hari peserta hendak memisahkan diri dari rombongan, wajib konfirmasi ke tour leader yang bertugas dan surat pernyataan apabila diperlukan oleh tim yang bertugas. Umroh plus Turki ini pure 100% tur, adapun itinerary dan sebagainya sudah ditentukan oleh provider tur setempat. Tidak dibenarkan peserta membuat kegaduhan selama program berlangsung. Pihak penyelenggara berhak untuk memberi arahan dan penjelasan agar grup tetap. Apabila tidak ada perubahan, maka pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjutan terhadap peserta yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada ketentuan semuanya. Eh, Selanjutnya optional tour seperti hot balloon 300 US dollar atau jeep safari sebesar 150 US dollar harus melalui operator yang telah ditentukan oleh provider. Apabila peserta mengikuti optional tour menggunakan
operator dari provider lain, maka akan dikenakan biaya penalti sebesar 200 US dollar per peserta. Nah, seperti itu Bapak Ibu ketentuannya atau itinerary-nya. Selanjutnya, eh, ti- untuk tipping, tipping untuk driver dan guide di Turki bersifat wajib. Adapun besaran sudah ditentukan yakni 60 US dollar per pack dan sudah dimasukkan ke dalam invoice oleh AM to Travel. Nah, demikian Bapak Ibu itinerary-nya yang sudah saya bacakan. Eh, Mungkin ada tambahan dari Mbak Feby. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tina. Sebelumnya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya akan menambahkan informasi ya, Bapak Ibu. Jadi untuk tipping ini sepertinya ada beberapa juga yang belum dibayarkan pada saat pelunasan. Jadi silahkan nanti bisa dibayarkan secara cash USD ya, pada saat meeting point keberangkatan. Kemudian dikarenakan waktu setibanya di Jeddah, kita langsung ke Madinah, kemudian kita langsung city tour. Nah, ini Bapak Ibu, kami harapkan dapat mempersiapkan baju gantinya di koper cabin, karena nanti pada saat perjalanan dari Jeddah ke Madinah, kita akan berhenti di rest area untuk sholat subuh dan juga bisa berganti baju, ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian dimohon untuk Bapak Ibu mempersiapkan diri, fisik, tenaganya, dikarenakan kita untuk umroh memang yang kita butuhkan adalah ibadah fisik. Kemudian pada saat di Turki pun kita lebih banyak di jalan atau lebih banyak di bus karena misal kita sampai hotelnya malam. Kita sampai hotelnya malam hari, kemudian pagi-pagi sekali pukul setengah 8 kita sudah harus siap untuk melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Karena di kota, misal dari kota satu ke kota lain itu jaraknya bisa sampai 8 sampai 10 jam perjalanan Bapak Ibu. Jadi kita memang lebih banyak di jalan ya kalau untuk di Turkinya. Di hotel itu kayak cuma numpang tidur aja gitu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita jalan ke Turki, saya sudah menginformasikan agar supaya Bapak Ibu nantinya tidak kaget pada saat di sana gitu. Ya, baik kita masuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada Pak Seno yang angkat tangan. Silakan Pak untuk buka mic-nya agar bisa bertanya secara langsung. Mohon izin, Mbak, saya Dian. Oh, baik Ibu. Ya, Maaf Mbak, Ibu. mohon izin, saya mau tanya untuk kalau kita naik safari jeep, apakah kita harus mempersiapkan uang dolar dari Indonesia atau bisa transfer lewat AM Tour? Pertama, yang kedua, untuk Tawaf Wada itu kan eh, mepet dengan waktu eh check out hotel ya Mbak ya. Rencananya Tawaf Wadanya itu jam berapa? Baik. Sudah Ibu? Ya, udah. Baik. Makasih. Untuk yang pertama, mengenai Jeep Safari. Jeep Safari maupun hot air balon opsional tour ya Bapak Ibu, jadi tidak wajib. Jadi kalau Bapak Ibu yang berkenan menghendaki opsional tour hot air balon maupun Jeep Safari, kami sarankan untuk membawa uang USD dari Indonesia. Itu karena kalau transfer seperti yang tadi saya informasikan, prosesnya lebih lama baliknya. Misal Bapak Ibu, ini khususnya yang balon ya. Kalau 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 Jeep Safari itu ada ataupun nggak ada balon tetap jalan. Tapi kalau yang hot air balon ini, kalau misal Bapak Ibu bayarnya dengan transfer, nanti misal balonnya nggak jadi terbang, proses refundnya itu biasanya lama, itu tergantung bank masing-masing. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu membawa cash USD. Kemudian untuk yang selanjutnya mengenai tawaf wada. Tawaf wada insya Allah akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 7
Dan untuk check out-nya itu hari Kamis, Ibu. Biasanya tawaf wadaknya malam setelah sholat Isya, seperti itu. Ya, Ibu, sudah terjawab atau masih kurang jelas? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Berarti nanti sholat subuhnya di hotel ya Mbak ya? Kan setelah tawaf wada kita nggak ke haram lagi gitu. Iya, betul, Ibu. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, selanjutnya Kak Naomi dan Naufal, silakan. Assalamualaikum, ini Mbak Tina dan Mbak Feby. Perkenalkan saya Waalaikumsalam. Naufal. Nah, Salam. mungkin nih aku agak aware soal perjalanan pergi nih ya. Ya, Kan kita itu kan berarti transit di Dubai ya, betul. jam 11. Hmm, Betul? Nah, betul. udah gitu kita udah harus berarti kan boarding time itu cuma sejam ini Mbak. Iya, Bener nggak? benar. Iya. Nah, sepengalaman dari AM Tour ini gimana Mbak? Udah pernah belum ngejalanin dengan 80 peserta? 90 malah kita grup ya, Iya, betul. Kita total. bersembilan puluh satu. Ber-90. Paling agak aware di situ dan apakah kalau semisal memang ada yang tertinggal atau apa, nanti apakah ada reschedule flight atau gimana? Itu pertanyaan pertama. Baik. Nah, baik. Ini pertanyaan kedua. Nanti berarti kita sampai di Madinah dulu kan ya Mbak ya? Hmm, Semisal nih, saya jujur sih saya pengen banget ke Al-Ula. Ke Al-Ula. Nah, di Al-Ula itu kan pasti semisal kalau misalkan ada kolektif sih enak banget ya. Harga kan mungkin sekitar 1 komaan tuh saya lihat-lihat di info di Instagram. betul. Nah, kalau misalkan berdua sih jujur sih kita belum sampai ke situ ya Mbak. Karena sampai 4 juta tuh saya lihat untuk sewa GMC-nya tuh, jeepnya. Iya. Nah, sebelumnya ada pengalaman nggak dari AM kalau misalkan ada yang seperti saya pengen request ke Al-Ula, yaudah nih kolektif kumpulin berapa nanti kita bayar ke AM itu bisa atau enggak, yang kedua. Terus yang ketiga nih pertanyaan di Madinah lagi lanjut ya Mbak. Ya, Nah, ini kan aku emang alhamdulillah sih udah 2 kali ya pengalaman umroh. Nah, aku tuh nggak tahu nih letak hotelnya ini deket ke pintu berapa. Jadi semisal kan aku suami istri nih yang jalan. Nah, kan pasti kan pintunya berbeda ya di Madinah ya, Mbak. Nah, betul. lebih dekat nih meeting point-nya kemana nih yang di Madinah. Kalau di Mekah aku udah tahu di WC 3 kan pasti meeting Ya, point tuh. betul sekali. Betul kan? Nah, di Madinah nih di mana nih enaknya di pintu keberapa kah? Atau misalkan ada toko parfum Rif kah atau apa? Itu Oke. pertanyaan ketiga aku. Terus pertanyaan keempat Boleh di saya Turki. jawab dulu nggak? Nanti Boleh, saya boleh takut tiga, lupa. tiga dulu jawab deh. Heeh. Takut, takut lupa, Kak. Maaf Oke, ya. siap. Ini Oke. Mbak Feby atau Mbak Tina nih? Saya Feby. Oke, Mbak. Boleh tolong dijawab ya. Baik, yang pertama mengenai transit ya, karena waktu transit kita itu lumayan sebentar dari landingan itu jam 23.00, kemudian kita terbang lagi pukul 00.15. Nah, jadi di sini untuk mempercepat nantinya karena kita tidak ada waktu lama di bandara transit. Jadi untuk Bapak Ibu, saya sangat menganjurkan apabila yang mau ke toilet itu sebelum pesawat landing, 1 jam sebelum pesawat landing, silahkan Bapak Ibu ke toilet pesawat dulu gitu ya. Jadi kita turun dari pesawat, nanti untuk pindah gate untuk penerbangan selanjutnya tidak ada yang mampir di toilet pesawat lagi gitu ya. Karena kemungkinan untuk pindah gate ini kita bisa jadi pindah terminal juga harus naik bus ataupun naik kereta. Karena Bandara Dubai itu sangat besar ya, Bapak Ibu. Jadi dimohon kerjasamanya semuanya untuk dapat mempercepat proses pemindahan untuk dapat mempercepat proses pindah gate kita. Jadi untuk Bapak Ibu nantinya yang akan ke toilet, dimohon 1 jam sebelum landing Bapak Ibu ke toilet dulu. Kemudian lalu kita sama-sama nanti kita pindah gate. Insya Allah biasanya kalau untuk yang ada ada penerbangan lanjutan ini biasanya ditungguin sama pesawatnya. Tapi walaupun ditunggu, kita harus tetap
tepat waktu ya. Bapak Ibu dimohon untuk kerjasamanya. Bismillah, kita lancar semuanya. Kemudian untuk yang ke Al-Ula ya Kak ya. Karena di kita itu selama ini memang belum pernah ada kita untuk kolektif city tour ke Al-Ula. Jadi memang nggak pernah ada gitu ya Kak ya. Kalau ke Al-Ula. Namun kalau Kakak berkenan ke Al-Ula, mungkin bisanya di ini, di hari Sabtu ini, di free program karena nggak ada acara ya. Kemungkinan acara di sore hari untuk pemantapan manasik sebelum nantinya ini menuju Mekah. Sebelum menuju Mekah, biasanya pemantapan manasik dulu di hari Sabtu ini gitu. Jadi mungkin kalau kakak mau ke Al-Ula, bisanya pas hari Sabtu ini atau bisa di hari Jumat, tapi kepotong Jumatan. Bisanya hari Sabtu sih Kak, kalau mau ke Al-Ula. Misal nanti benar-benar mau, saya carikan info gitu. Tapi kalau selama ini memang AM Tour belum pernah ada yang city tour ke Al-Ula karena memang waktunya juga lumayan lumayan seharian ya karena perjalanan ke Al-Ula kan kurang lebih 3 sampai 4 jam. Itu Kak. Kemudian untuk pintu masuk Masjid Nabawi dari Al-Madinah Concord Hotel, yaitu untuk di Hotel Concord ini lurus pintu masuknya itu di gate utama di gate nomor 333 gitu. Jadi biasanya kalau apa namanya pasangan suami istri itu biasanya kan kalau istrinya masuk dari pintu masjid itu nomor 25, yang bapak-bapak masuk dari pintu 21, 20 itu bisa. Nanti biasanya tunggu-tungguannya di gerbang nomor 338 itu yang terkenal itu, Kak. Gitu. Di sana juga Oke, berarti 338 ya Mbak Feby ya? Untuk tapi janjian kalau suami istri ya. Oke. boleh. Atau di 333 juga bisa karena itu di gate utama. Gitu. Oke, siap. Ya. Kemudian lanjutnya, Kak. Yang pertanyaan ketiga yang ke apa? Sorry, yang nanti di Makkah. Hmm. Berarti kan kita touchdown dari Madinah naik kereta cepat tuh berarti kemungkinan bakal sampai malam ya? Kita naik, kalau yang naik kereta cepat itu jadwalnya jam 15.50 kita naik kereta sampai di Mekah itu 18.10. Kemungkinan kita sampai di hotel itu kurang lebih setengah setengah 7 sampai dengan jam Oke. 7-an ya gitu. Jadi Berarti sorry aku potong ya Mbak. Berarti barang nih kita drop semua dulu nih ya di lobi hotel ya? Atau kita masuk ke kamar masing-masing dulu, kita rapi-rapi, baru ke bawah atau gimana tuh teknisnya biasanya? baik. Untuk yang naik kereta cepat, untuk koper besar kan tetap dibawa bus. Iya betul. Naik kereta cepat itu hanya bisa bawa koper cabin saja. Kemudian untuk barang yang besar, koper besar itu tetap dibawa bus menuju ke Mekah. Jadi nanti untuk yang naik haramain, apabila sesampainya di Mekah untuk kunci kamarnya sudah ready semua, Bapak Ibu bisa bisa masuk kamar dulu untuk naruh barang-barang. Tapi kalau kunci kamarnya belum ready, biasanya kita arahkan untuk makan dulu. Untuk makan dulu di resto hotel, kemudian kita siap-siap ambil wudhu lagi untuk persiapan lanjutan rangkaian umroh selanjutnya, yakni tawaf, sa'i, dan tahalul. Gitu. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan keempatku ini last kok Mbak. Boleh, Ini boleh. kan Turki kan udah tahu lah Mbak, namanya jamaah Indonesia apalagi kan hobi belanja ya. Nah, udah pasti tuh kan kita di Madinah apalagi Mbak. Kan Madinah harganya jauh lebih murah daripada di Mekah kan. Betul, betul. Nah, semisal nih overload Mbak. Ke Hmm. Turki masih oke lah, mungkin menurut
aku pribadi sih masih bisa gitu kan. Nah, Hmm. dari Turki kan belanja lagi nih, Mbak. Udah pasti Mbak, aku tahu banget. Itu pasti belanja lagi tuh makanan-makanan kan. Nah, dari AM sendiri tuh ada menyediakan, kalau aku sih suggest ada menyediakan jasa buat bagasi nggak Mbak? Kira-kira. Kalau semisal koper overload. Karena kan nggak murah ya Mbak, hitungan per kilo dari airlines kan. Iya, betul. Mm-mm. Boleh tolong solusinya nggak Mbak? Paling itu. Udah sih, last Mbak. Makasih banyak ya Mbak Feby ya. Oh, Sorry nih kalau misalkan banyak pertanyaan. wah, itu juga bisa mewakili buat Bapak Ibu semua Ya, yang bisa betul. ada pertanyaan yang sama kan jadi sudah terjawab gitu, Kak. Terima kasih Iya, ya iya, pertanyaan. sama-sama Kak. Baik, ya, saya izin jawab untuk pertanyaan yang terakhir mengenai bagasi ya. Bagasi Bapak Ibu dapatnya itu 25 kilo dari keberangkatan sampai kepulangan. Jadi untuk keberangkatan diusahakan jangan sampai full Bapak Ibu ya bawanya, jangan sampai jatahnya 25 kilo dikasih 25 kilo full kayak gitu. Jadi mohon disesuaikan barang bawaannya. Tadi sudah ada referensi perlengkapan yang mesti dibawa, bajunya berapa, seperti itu. Jangan sampai berlebih agar supaya bagasinya tetap muat. Karena musim dingin itu biasanya barang bawaannya lebih banyak karena ada jaket tebalnya gitu. Jadi eh apa namanya? Kelebihan bagasi, untuk kelebihan bagasi pada saat kepulangan karena di bandara Jakarta itu biasanya lebih ketat untuk apa namanya timbangan bagasinya ya Bapak Ibu. Untuk kepulangan insya Allah nggak terlalu ketat untuk hitungannya. Jadi mungkin bisa ditambah-tambahin di koper cabin kayak gitu ya. Agar supaya nggak terlalu berat di koper bagasinya. Yang penting koper bagasi itu full maksimal 25 gitu. Atau Maaf Mbak, aku lebih. potong Mbak. Berarti ransel nih mandatory ya Mbak untuk yang hobi belanja mah. Iya. Tapi yang penting gini aja Kak, yang penting kalau Eh, yang di cabin itu nggak apa-apa sih sebenarnya bawa Kayak ransel, aku bawa ransel ransel yang ukuran 25 liter masih it's okay ya Mbak ya. ransel sama bawa koper cabin Mereka, itu. sorry Mbak, kalau si Emirates ini mereka strict nggak Mbak dengan jumlah barang bawaan? Yang penting nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kelihatan, Mencolok ya? nggak terlalu kelihatan Kayak misalkan mencolok. kayak let's say kayak mohon maaf nih, buku kemarin pernah pakai AM pakai Scoot. Hmm. Nah, itu kan bener-bener dihitung ya, Mbak ya. Kayak maksimal satu koper cabin sama satu tas jinjing kan Oh, atau ransel. Nah, ini si Emirates ini boleh nggak, Mbak? Semisal let's say aku bawa ransel terus aku bawa tas kecil juga gitu yang isinya barang-barang pribadi. bisa sih Kak. Kalau Bisa ya, aman ya berarti ya kalau Emirates ya. dari pengalaman sih bisa. Yang penting untuk di cabin itu bawaannya jangan kelihatan kerepotan banget bawa gitu. Oke. Jangan tenteng kanan, tenteng kiri, depan belakang penuh semua. Nah, Makanya ransel ya, Mbak, kita ngakalinya ya. iya, ya Oke, gitu siap. Kak ya. Oke, Heeh. makasih ya, Mbak. Sama. Ya, silahkan dari Ibu Hari Murni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Iya, Ibu. ya, tadi pertanyaannya hampir sama-sama Masnya yang tadi sih Mm-mm. untuk apa namanya eh apa pesawat karena kita transitnya 1 jam itu kan juga rada khawatir juga semoga tidak ada delay di Suta ya Mbak ya. Amin, Nah, amin. ya itu kemudian kalau untuk tadi disinggung juga untuk belanja di Turki juga sama Mas siapa tadi ya. Eh, untuk belanja di sana mata uangnya kan lira ya Mbak ya. Nah, Lira kemudian bisa, Euro bisa, USD pun bisa, Bu. oh gitu. Nah, ini kalau saran dari Mbak Feby, itu kita sebaiknya bawa cash tunainya untuk belanja itu yang kalau misalnya lira masih masih aman ya Mbak ya. Lira aman, Bu. Oh, Artinya amannya gimana ini maksudnya? artinya kan barangkali ada apakah ada toko-toko tertentu yang tadi disebutkan Mbak Tina, kita pembayarannya harus pakai US atau euro atau memang memang kita
Kalau di setiap toko yang tadi yang disebutkan oleh Mbak Tina itu memang mereka menerima lira semua atau ada tertentu yang harus pakai US. Baik. Untuk USD itu lebih dipakainya di opsional tour yaitu hot air balloon Hmm, ataupun jeep safari, Bu. oke, terima kasih. Oh, iya. Iya. Kemudian satu lagi Mbak Feby untuk Boleh. kita ibadah di Mekah itu kan ada beberapa yang kita mandiri ya Mbak Feby ya. Itu kalau untuk dari hotel ke Masjidil Haramnya kita terlalu jauh atau enggak ya Mbak ya? Karena kan tadi kan kita mungkin kan kita nanti ada iktikaf di sana, kemudian nanti mungkin yang setelah umrohnya kan mungkin kita bisa bisa ini ya, misalnya kita dari subuh sampai syuruk sampai duha itu di sana, kemudian nggak harus selalu bersama dengan rombongan. Nah ini kan mungkin kalau misalnya saya dengan anak ini kan apakah dari hotel ke Haramnya itu jauh banget harus pakai taksi atau bisa ditempuh dengan berapa kilo itu Mbak kalau ini Baik. Mbak Feby? Baik, izin jawab ya, Bu. Iya, Untuk Mbak Feby. jarak hotel Grand Almasa menuju ke masjid ya, Oh, sampai ke enak. WC3 tadi yang sudah Mm-mm, diinformasikan Mas mm-mm. Naufal sebelumnya untuk titik apa namanya janjian untuk titik Titik temu. ketemu. Kalau dari hotel sampai WC3 itu jalan kaki kurang lebih 5 sampai 7 menit, Bu, tergantung jalan kaki santai atau cepat Oke. gitu ya. Jadi Mm-mm. tidak perlu menggunakan ini apa namanya Taksi ya. Oh ini taksi. berarti Almasa berarti yang dekat terminal itu ya Mbak ya? Betul sekali, Yang Bu. kalau Dari oh ya oke oke terminal, iya. pintu keluar terminal itu hotel pertama, nah itu Grand Almasa. Oke oke Mbak Iya, Febi ya. Oke. Oke iya. Mbak Febi terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan untuk Kak Risa. Iya, makasih Mbak Feby. Sama-sama. Itu mau nanyain kan kalau dilihat di jadwal itu, jadwal ke Rodoh itu kan di tanggal hari Jumat ya Mbak ya, tanggal 2 ya, yang disiapin sama travel, yang barengan Tentatif sama untuk travel. jadwal Oh, raudahnya tentatif, Kak. oh gitu. Nah, Ya. kalau misalkan kita mau daftar sendiri pakai nusuk itu, selain, jadi gimana ya, takutnya pas kita daftar itu barengan sama yang dijadwalin sama travel. Saran saya selama masih di sana bisa ambil yang Kamis, Jumat, atau Sabtu, atau Minggu pagi setelah subuh maksimal. Oh gitu. Oh, Jadi kalau yang untuk barengan mah itu sudah terjadwal dari travel ya Mbak ya? Ya. gimana Ibu? Gimana Kak? Maaf. Ah, kalau untuk yang ke Rudoh itu, yang satu kali itu emang itu nggak usah daftar lagi gitu maksudnya. Udah Betul. didaftarin langsung sama travel kan, kecuali kalau kita pengen untuk yang kedua kali masuk Rudoh, kita daftar sendiri pakai nusuk itu, begitu Ya, kan? ya, betul. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu informasi dari muasasah ya untuk Eh, di kepemerintahan setempat mengenai jadwal raudhahnya karena memang biasanya jadwal raudhah itu keluarnya mepet. Kadang kita sudah ada di sana jadwalnya belum keluar. Kadang sehari setelah sampai sana jadwalnya baru ada seperti itu. Jadi sambil ikhtiar menunggu jadwal raudhah. Silakan Bapak Ibu yang hendak apa namanya apply aplikasi nusuk untuk masuk Raudah sangat diperbolehkan gitu. tapi itu kalau misalkan yang dari travel itu pasti nggak ke Rudoh atau memang belum pasti juga? Insya Allah nanti tetap dapat ya. Oh gitu. Insya Allah dapat nanti. Pokoknya kita setiap hari itu follow up ke pemerintah dari muasasah ya. Iya. Ibaratnya yang Ah, menguruskan dari pemerintah Arab Saudi atau bisa disebut muasasah kalau kalau di sana itu yang mengatur mengenai jadwal raudhahnya di sana gitu. sama ini Mbak mau nanya yang soal di Turki. Itu tuh tadi kan dengar sepintas kalau nggak salah tuh 10 jam ya perjalanan. Iya, Jadi satu tempat ke tempat lain tuh memang berjauhan itu ya Mbak? kota. Heeh, Nah, sampai 10 jam gitu setiap setiap perjalanan tuh. enggak setiap perjalanan. Cuman ada seperti ini. Saya contohkan yang ini dari Bursa ke Kapadokia
sama Kapadokia ke Istanbul. Nah, itu kurang lebih perjalanannya bisa sampai 10 jam. Tapi nanti di sana itu pada saat perjalanan mungkin kita istirahatnya pada waktu sholat aja ya. Kalau makan itu kita pakai makan di restoran atau misalkan dikasih nasi box gitu ya nanti pas makan Untuk sama makan, perjalanannya. untuk di perjalanan kita pasti mampir di rest area untuk sholat, kemudian makan juga kita berhenti di resto. Seperti itu, di resto lokal. Oke. Jadi Ya. ya, mengenai perjalanan yang panjang tersebut, saya juga menginformasikan kepada Bapak Ibu nantinya di Turki akan lebih banyak sholat itu di jamak ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Allah itu beri keringanan kepada kita umat Muslim pada saat melaksanakan perjalanan jauh atau pada saat sedang apa namanya sedang dalam perjalanan jauh bisa menjamak sholat dan mohon maaf kita mute dulu ya. Ya, baik. Jadi pada saat di Turki kita akan lebih banyak sholat itu di jamak ya Bapak Ibu. Jadi bentuk apa namanya ruksoh ya, keringanan dari Allah untuk para musafir seperti itu. Oh iya, satu lagi kalau misalkan untuk perjalanan dari Jakarta ke Dubai itu nanti kita nggak usah ngurusin koper-koper kan ya, cuman koper yang ditanggung jawab sendiri masing-masing itu pada saat di Turki aja ya Mbak ya, kayak gitu ya Mbak. Betul. Jadi untuk penerbangan dari Jakarta, Dubai, Jeddah itu kan untuk koper besar akan langsung sampai di Jeddah. Kemudian di Jeddah ada tim handling. Bapak Ibu tidak perlu mengurus koper besarnya. Cukup koper cabin saja yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Kemudian nanti pada saat kepulangan juga dari apa namanya di Bandara Jeddah menuju Istanbul itu juga sudah dibantu tim handling juga. Namun pada saat sesampainya di Turki dan pada saat akan kepulangan kembali ke Indonesia itu nanti koper besar, zam-zam, koper kecil semua menjadi tanggung jawab kita semua dalam satu grup ya. Dimohon kerjasamanya Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak untuk mengamankan koper grup kita dan juga air zam-zamnya gitu. Nanti insya Allah pada saat kedatangan akan kami sediakan troli gratis ya Bapak Ibu untuk kedatangan pada saat di Turki untuk mempermudah membawa koper Bapak Ibu menuju ke bus gitu. Satu lagi Mbak, kalau misalkan itu kan tadi bagasi cabin itu kan 7 kilo ya. Nah, itu 7 kilo itu hanya si koper itu aja atau dengan teng-tengan yang kita misalkan tas bawaan kita tuh, tas ransel atau apalah, tas perempuan gitu. Itu dihitung juga nggak atau hanya si koper tok yang 7 kilo itu? Yang lebih dihitung yang di koper cabinnya. Oke. Kalau tentengan pribadi tas kecil gitu nggak terlalu dihitung. Gitu. Oh iya, oke. Baik. Makasih Mbak Feby. Sama-sama Kak Risa. Ya, izin saya membaca yang di chat dahulu ya, Bapak Ibu. Nanti takut nggak kebaca soalnya. Nanti saya lanjutkan untuk yang pertanyaan langsungnya. Oh, mohon izin kita berhenti sejenak karena sedang azan di sini. Mohon maaf. Pulangnya harus dipakai lagi. Berarti dari sini sudah pakai ya, karena pas meeting point sudah pakai itu tuh. Sampai Jeddah itu dari sini sampai Jeddah udah pakai terus itu Bang. Berarti yang di sini di kabin bawa daleman, buat kaki, aku sama baju gitu.
Benar beli ini dia. Enak dorongnya terus pakai tulang. Jadi 3 dan terus ini sama yang di tank-tank ini kali-kali itu boleh. Jadi ini kali itu. Ini kilo, ini jadi kita tank ini juga. Jadi kalau ada yang urusan, jadi oke aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu. Baik, akan saya jawab pertanyaan yang di kolom komentar dulu ya. Dari Pak Fahmi. Assalamualaikum Kak, izin tanya. Selama transit pesawat, apakah mengharuskan kita untuk turun dari pesawat dan lapor? Baik, untuk di transit kita akan pindah pesawat ya, Bapak Ibu. Jadi turun dari pesawat dan pindah pesawat untuk melanjutkan penerbangan ke Jeddah. Kalau dari Jakarta, dari Dubai ke Jeddah. Kalau di Turki juga kita akan transit di Dubai lagi, dari Dubai ke Turki. Akan pindah pesawat. Dan untuk lapor, biasanya kalau sudah dapat 2 boarding pass itu sudah langsung bisa jalan ke gate selanjutnya saja. Kemudian untuk pembagian menggunakan bus atau Haramain trennya seperti apa dan apabila menggunakan kereta adakah biaya tambahannya berapa? Nah, ini untuk Haramainnya kita sudah ngelis dahulu sampai dengan 56 jamaah yang sudah list dan sudah kami belikan tiketnya ya. Jadi untuk saat ini apabila ada Bapak Ibu yang berkenan untuk naik Haramain juga, untuk tiketnya sudah ini Bapak Ibu naik ya. Sekarang jadi sekitar 1.300.000, 1.500.000-an. Yang dulu Waduh. Bapak Ibu dulu masih sekitar 900.000 ya Bapak Ibu ya yang sudah ini, yang sudah ngelis gitu. Jadi nanti untuk apa namanya? Untuk yang menggunakan Haramain Express nanti akan kita antarkan menuju ke stasiun kereta, kemudian yang untuk menggunakan bus akan langsung menuju ke Mekah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, selama di Turki apabila melihat rendan kegiatan akan pindah hotel untuk koper dan barang-barangnya seperti apa. Jadi untuk saat di Turki, koper dan juga air zam-zam akan selalu ikut kita kemanapun kita pergi ya Bapak Ibu. Jadi koper dan air zam-zamnya akan ikut kita keliling Turki dari Istanbul, Bursa, Kapadokia, kemudian kembali lagi ke Istanbul, barangnya akan selalu ikut bersama kita karena Itu. kita akan menggunakan satu bus yang sama dari uh, kedatangan sampai dengan kepulangan gitu. Kemudian untuk jeep atau balon itu fix per orang. Betul, itu untuk harga fix per orang ya Bapak Ibu. Untuk Jeep Safari-nya itu $150, untuk balon $300. Kemudian dari Pak Andi, mohon penjelasan juga terkait bagasi 125 1 kali 25. Misal kami berangkat 2 dewasa, apakah memungkinkan membawa 3 koper bagasi dengan berat 10, 20, 20. Nah, untuk terkait bagasi 1 kali 25 kilo ini, jadi per orang hanya 1 koper saja Bapak Ibu ya. 1 kali 25 kilo. Jadi tidak bisa membawa 3 koper untuk berdua. Seperti itu. Yang dibagasikan per orang itu 1 bagasi saja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya izin bertanya mengenai dokumentasi, apakah pihak travel menyediakan jasa dokumentasi dengan kualitas kamera bagus dan juga apakah di Hotel Mekah dan Madinah ada setrika. Untuk dokumentasi kita biasanya hanya dari
tour leader ataupun mutawif ataupun tour guide itu membantu memfotokan Bapak Ibu saja. Tidak ada tim dokumentasi khusus yang apa namanya, yang kita rekrut, istilahnya seperti itu ya. Itu tidak ada, Bapak Ibu. Kemudian untuk Hotel Mekah dan Madinah, apakah ada setrika? Untuk setrikaan kemungkinan di Hotel Mekah ya Bapak Ibu. Kalau Hotel Madinah itu jarang saya lihat. Ya mungkin nanti bisa kami tanyakan dulu ke pihak hotel apakah bisa meminjamkan setrikaan. Tapi kami tidak menjanjikan ketersediaan tersebut ada atau tidaknya. Selanjutnya, izin bertanya, boleh bawa kamera compact dan paket roaming, mending beli SIM card Arab Saudi atau gimana, Mbak? Dan bolehkah bawa koper 28 inch untuk 2 dewasa, 1 bayi? Kamera compact. Kamera compact. Kalau kamera compact, insya Allah masih aman ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk paket roaming. Nah, paket roaming ini saya sarankan lebih baik menggunakan provider dari Indonesia saja, didaftarkan roaming, karena kalau membeli SIM card Saudi itu bisa juga, cuman nggak bisa buat telepon WA, karena dibatasi ya untuk telepon WA-nya. Telepon WA sama video call itu nggak bisa, harus dengan VPN kalau pakai SIM card-nya Arab Saudi. Gitu. Kemudian kalau bawa koper 28 inch untuk 2 dewasa, 1 bayi, ini seperti yang sudah tadi saya informasikan, 1 koper beratnya tidak boleh melebihi 25 kilogram, karena kalau 1 koper beratnya lebih dari 25 kilogram, otomatis pasti akan disuruh bongkar. Seperti itu. Untuk air zam-zam, apakah mohon maaf Bapak Ibu, sinyal saya terpental ya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu untuk tadi sampai yang koper ya, zam-zam. Untuk air zam-zam, apakah tersendiri bagasinya karena masih harus ke Turki dulu. Baik, jadi untuk air zam-zam itu di luar jatah bagasi yang 25 kilo ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Untuk air zam-zam tidak akan mengurangi jatah bagasi Bapak Ibu selama penerbangan dari Arab Saudi ke Turki dan kembali ke Indonesia. Kecuali kalau Bapak Ibu ada yang melanjutkan penerbangan domestik ke daerah masing-masing, nah itu biasanya mengurangi bagasi untuk zam-zamnya. Kemudian bagaimana untuk pendaftaran Bagikar, Tawaf, dan Sa'i? Nah, ini nanti untuk pendaftaran Bagikar dan Bagikar, daftarnya itu melalui online ya, Bapak Ibu, jika berkenan untuk Bagikar, untuk Tawaf, dan Sa'i, itu daftarnya online, jadi akan kita pandu nanti pada saat sudah di sana, seperti itu. Kemudian air zam-zam di luar bagasi. Nah, ini sudah saya jawab ya. Kemudian dari Pak Kasman, untuk jadwal tur Kapadokia hot air balon, apakah jadwal bersamaan sehingga yang ikut hot air balon tidak ikut tur? Untuk jadwalnya berbeda Bapak ya. Jadi untuk hot air balon dan jeep safari itu biasanya pagi hari setelah subuh itu sudah berangkat. Kemudian untuk yang city tour Kapadokianya sendiri itu dimulai dari jam 9 atau jam 10 pagi. Jadi peserta yang mengikuti hot air balon maupun jeep safari itu sudah pulang ke hotel lagi, baru nanti kita mulai city tour-nya di jam 9 atau jam 10 gitu. Mohon penjelasan juga terkait bagasi, misal kami berangkat 2 dewasa. Oh ya, tadi sudah saya informasikan ya, untuk koper bagasi 1 orang itu 25 kilo saja.
Satu orang satu koper ya, Bapak Ibu. Mbak Feby izin tanya. Iya, Ibu. Eh, kan kita jatahnya 25 kilo ya. Itu Ya, bisa dipakai untuk satu koper besar atau bisa sama koper cabin. Digabungin yang penting 25 kilo gitu. 25 kilo itu yang di bagasi besar, Bu. Kalau yang cabin kan di atas, nggak masuk bagasi. Nggak, Yang mamanya seandainya kita berangkat mau nggak bawa cabin, kita masukin ke bagasi gitu Mbak maksudnya. Jadi nggak bawa eh, apa-apa gitu. Pulangnya baru mungkin cabinnya kita tenteng. 25 kilo, Bu, tetap. Tetap 25 ya, maksudnya oh, besar tambah cabin, pokoknya yang penting 25 kilo gitu kan Mbak? Kalau dibagasikan semua, dua puluh Ah, lima kilo. ah. Kalau pakai cabin, cabinnya itu dapat 7 kilo. Ya, ya, oke, oke. Kapit, Mbak. Iya, Makasih. sama-sama. Saya lanjut baca yang di Permisi ini Mbak, ya. permisi Mbak. Ya, Memperjelas aja masalah apa koper untuk bagasi yang tadi. mm-mm. Apakah memang 25 kilo itu bisa dipecah menjadi dua koper Mbak? Tidak bisa, Maksudnya Bapak. nggak bisa ya. Berarti Iya, memang memang satu satu orang orang satu. cuma satu Betul. ini ya. Iya, Oke. Ya jelas Mbak. iya, siap. Saya lanjutkan. Mbak Feby izin tanya lagi karena winter untuk mencuci mungkin memungkinkan kering nggak? Oh, memungkinkan kering nggak ya Mbak? Kalau panas kan memang cepat banget untuk menghemat bawa baju. Jadi koper bisa diisi oleh-oleh. Kalau di Madinah maupun di Mekah ya Bapak Ibu, kalau hendak mencuci silahkan bisa. Biasanya di ini ditaruh di kamar mandi itu biasanya 2 hari bisa kering seperti itu. Nanti di apa namanya digantung di kamar mandi itu ada gantungannya. Bapak Ibu juga bisa kalau mau bawa mau bawa ini hanger baju gitu ya, gitu. Atau bisa juga ini di laundry. Tapi memang laundrynya agak mahal. 1 kilonya hitungannya 15-an atau kalau dirupiahkan sekitar 60-70 ribu. Kemudian untuk satu kepentingan tadi sudah saya jawab. Apakah ada fasilitas kursi roda di hotel? Kursi roda di hotel biasanya menyediakan ya, Bapak Ibu, jika yang berkenan meminjamkan dari meminjam kursi roda dari pihak hotel. Kalau di Madinah itu ada, kalau di Mekah itu coba nanti saya make sure kembali untuk ketersediaan kursi rodanya. Tapi misal Bapak Ibu mau bawa dari rumah pun bisa karena untuk kursi roda tidak akan mengurangi jatah bagasi. Kemudian untuk yang Bapak Ibu yang hendak memesan kursi roda, silahkan bisa list di grup ya yang kemarin sudah Mas Santoso kirimkan untuk list pemesanan wheelchair. Silahkan Bapak Ibu bisa list di grup, nanti akan kami pesankan untuk selama di Bandara Jakarta, Dubai, maupun di Turki. Gitu. Ya, dari Pak Cahyo, silakan. Pak Cahyo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mau nanya soal koper tuh maksimalnya 26 inci atau boleh yang 28 inci ya? Kalau ukuran koper 26 maupun 28 boleh, Pak. Yang penting beratnya tidak melebihi 25 kilo. Berarti 28 boleh ya? Boleh. Sama kalau naik bus itu kalau kita bawa bayi 2 tahun tuh kayak mana ya? Insya Allah aman, Pak. Aman ya? Iya, karena memang selama ini juga sering banyak yang bawa di bawah 2 tahun, bayi pun ada juga yang dibawa. Itu insya Allah aman. Untuk stroller cabin, Kalau apakah kamera gitu boleh dibawa nggak sih? Misalnya kayak kamera vlog gitu. boleh, boleh, Pak. Yang penting nanti ditaruhnya yang di cabin ya. Oh gitu. Bukan pas di sananya maksudnya di
Iya, boleh, boleh pakai kamera. Oh gitu. Kamera yang kayak apa namanya? Kamera digital gitu kan, bukan yang kamera besar gitu, bukan kan Pak ya? Oh bukan bukan sih. Karena yang Udah. pernah ada juga yang bawa DSLR pun aman, Pak. Oh gitu. Penting jangan bawa drone. Iya. Oh, Kalau makasih drone ya. kalau drone tidak boleh. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Untuk stroller tidak mengurangi jatah bagasi ya, Ibu. Kalau untuk stroller cabin, nah ini nanti tergantung dari pihak maskapainya karena ukurannya kan beda-beda juga ya strollernya. Ada yang boleh masuk di cabin, ada juga yang biasanya di Garbarata sebelum pintu masuk pesawat itu strollernya ditahan, tapi nanti akan ikut diterbangkan sampai ke negara tujuan gitu. Apakah selama perjalanan kita mendapatkan asuransi? Betul, Bapak Ibu. Jadi untuk asuransi itu sudah ada ya asuransi kesehatan dari ini apa namanya dari Siskopatu. Di Turkinya pun tercover juga untuk asuransi kesehatannya. Kalau untuk asuransi perjalanan, Bapak Ibu jika berkenan bisa langsung japri staf kami agar apa ditambahkan asuransi perjalanannya boleh seperti itu. Ya, yang lain Bapak Ibu atau Pak Cahyo masih ada pertanyaan? Udah Mbak. Siap, Bapak. Ya, yang lain Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan? Sepertinya sudah jelas semua ya. Atau dari Mbak Tina ada yang mau ditambahkan informasinya, Mbak Tina? Sudah cukup, Mbak Feby. Sudah cukup jelas sekali. Tambah dari Mbak Feby. Baik. Ah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk Zoom technical meeting pada siang hari ini ya, Bapak Ibu. Jadi saya mengingatkan kembali agar supaya Bapak Ibu mempersiapkan diri, mempersiapkan fisiknya, tenaganya, obat-obatannya, pakaian hangatnya, agar dipersiapkan supaya nanti di sana kita sudah siap sedia semuanya agar perjalanan kita berjalan dengan lancar, dimudahkan semuanya, dan selalu diberi Amin. kesehatan dari keberangkatan sampai kepulangan kembali ke Indonesia ya, Bapak Ibu. Insya Allah untuk Amin. grup ini kita grup besar ber-91 ya. Insya Allah jadi keluarga baru, keluarga besar baru ya kita Bapak Ibu. Bismillah kita kompak besok di sana. Jadi agar supaya perjalanan kita juga lancar, bisa tepat waktu, sesuai agenda, sesuai itinerari yang sudah kami sampaikan seperti itu. Eh, Itu saja tambahan dari saya ya. Mungkin mungkin kalau nantinya masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu silakan bisa tanyakan di grup ataupun bisa japri saya maupun japri Mbak Tina ya. Itu silahkan. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu ya. Ya mungkin eh, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam technical meeting pada pagi hingga siang hari ini. Semoga semua informasi yang disampaikan dapat membantu persiapan ibadah umroh Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi luruskan niat Bapak Ibu untuk beribadah ya dan dapat bonus tadabbur alam di Turki. Semoga perjalanannya semua dilancarkan dan kami berdoa semoga nantinya diberikan kesehatan semua serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. Amin. Amin. Sebelum saya tutup acara pada siang hari ini,
Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama berjalannya acara terdapat kekeliruan dalam ucapan, penyebutan nama, ataupun dalam jalannya kegiatan. Marilah kita akhiri acara siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat selalu. Insya Allah sampai jumpa di tanggal 31 Desember ya Bapak Ibu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak Ibu, sehat selalu Terima semuanya. kasih. Terima kasih Mbak Tina. Terima kasih Terima Mbak kasih Mbak Feby. Feby. Ya, Terima kasih sama-sama Bapak Banyak. Bapak Ibu, Ibu. sehat selalu semuanya. Insya Allah sampai ketemu di tanggal 31. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.